What do you wanna do? Is it on zero? What do you mean is it on zero? Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Antea. Dan hari ini aku akan ngomongin tentang berapa sih biaya hidup aku di Cina dan biaya kuliah aku. Nah, hari ini aku ditemenin oleh special guest, which is my little brother. He's behind the camera. Hi. What's your name? What's your YouTube channel? He has a YouTube channel guys, namanya Miko Vlogs. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. And never mind my yellow eye, it's because of the quarantine that makes me so impulsive. I painted my eyes in yellow and orange. Skip. Oke, balik lagi ke topik aku sebelumnya. Pertama, aku mau ngejelasin bahwa aku nggak ada maksud apapun selain memberi kalian informasi. Berapa sih biaya yang kalian butuhin kalau misalnya kalian emang bermimpi mau sekolah ke China? Berapa sih uang yang harus kalian siapin? Jadi yang pertama mau aku bahas adalah berapa sih biaya sekolah bahasa aku di China? Nah, untuk kalian yang udah nonton my previous video, pasti kalian tahu kan sekolah bahasa mana yang I attend and what considerations did I take when choosing that university. Biaya sekolah bahasa aku di China itu ada di 9.000 yuan per 6 bulan. Kursnya itu 2.000. Jadi setiap jumlah yang aku taruh di yuan, kalian bisa kalian sendiri untuk mendapatkan rupiahnya ya. 9.000 yuan ini pure sekolah bahasa. Jadi buku kalian belum bayar dan dorm juga belum termasuk. Buku masih affordable sih guys. Kalian bisa dapat semua buku yang kalian butuhin di semester itu cuman 30 kuai. Untuk dorm ini yang rada mahal because China is currently overpopulated. Jadi living space itu cenderung lebih kecil dan lebih mahal. Dorm aku single room 7.200 per 6 bulan. Waktu itu aku juga sempet stay di double room karena pas pertama datang nggak dapet single room. Sama 7.200 juga per 6 bulan, tapi ya bedanya you have a roommate gitu. Tapi pas kalian pertama datang itu kalian harus bayar 8.000 yuan. Karena 800-nya itu buat deposit for any losses or damage you caused in the room. Segitu aja penjelasan tentang biaya kuliah. Oke, next. Nah, sekarang aku bakal ngomongin tentang biaya hidup. Menurut aku biaya hidup ini tergantung orangnya ya. Kayak kalau misalnya kalian boros ya banyak, kalau misalnya kalian irit ya dikit gitu. Aku ada di 2.500 yuan per bulan. Teman-teman aku ada yang 5.000, ada yang 6.000 ya tergantung orangnya aja gitu. Tapi ada juga yang ngirit banget 1.700 udah bisa cukup gitu. Pokoknya aku sendiri personally itu 2.500 yuan per bulan. Aku pertama bakal ngebahas makanan nih. Makan itu kalau buat di kantin kampus itu murah. Kalian bisa bayar cuman 9 kuai, 10 kuai kalian udah kenyang. Tapi aku jarang makan di kantin karena pertama, kantin itu bukanya pas aku belum lapar. Dua, aku tuh pernah bad experience, aku pernah keracunan di kantin. Since then aku trauma kali ya, jadi aku kayak nggak pernah balik ke kantin biasa gitu. Untuk kalian yang nanya, banyak gak sih kak makanan muslim di China? Jawabannya banyak banget. Jadi di kampus aku sendiri aja ada kantin khusus muslim dan dia makanannya enak-enak banget. Dan di luar kampus aku sendiri itu ada 2 restoran muslim gitu, dan itu kayak restoran lumayan gede gitu, tapi mereka masih terjangkau banget harganya. For example kayak nasi goreng 15 kuai. Untuk aku yang nggak makan di kantin, aku tuh makan di restoran deket-deket sekolah. Apa sih yang aku makan dan berapa sih harganya? Aku tuh biasa makan pan mian. Nah, dia itu 5 kuai, dan kalau kalian tambah telur goreng gitu, itu 7 kuai. Selain itu ada juga nasi goreng. Nasi goreng tuh tempatnya ada di restoran kayak Chinese foodnya di China gitu. Aku biasanya pesan nasi goreng karena kayak udah cepet, terus enak menurut aku. Untuk nasi gorengnya itu 15 kuai, menurut aku itu masih terjangkau banget karena if you've been to China, you know that the portion is very big. Aku pas pertama ke China, pas pertama makan di situ, aku bisa kayak bagi 2, terus yang setengah di take away buat sore, terus ini aku makan sekarang. Nextnya itu ada xiaokao. Xiaokao is like sate gitu, tapi satenya macam-macam gitu guys. Dia enak banget guys. Tips dari temen aku namanya Reino. Dia sering bawa nasi putih ke tempat xiaokao. Jadi dia cuma mesen daging beberapa, terus habis itu dia makan pakai nasi biar kenyang, katanya gitu. Xiaokao ini kalau daging dia 3 kuai per tusuk gitu, tapi dia lumayan gede sih, kayak
sayur itu 1,5 kwai, 1 kwai kayak gitu. Dan itu juga ada pizza place di dekat kampus aku. Ada juga kayak Korean food. Pokoknya ada banyak lah sebenarnya pilihannya, dan harganya menurut aku nggak begitu mahal. Kalau buat luxury eats tuh ya emang nggak mahal-mahal banget sih, tapi kayak something you can't have every day, tapi something you have for pleasure. Favorit aku tuh Luyu tuh kayak ikan bakar. Enggak sih, dia ada kuahnya. Kalian pilih ikannya, terus kalian pilih toppingnya, terus kalian pilih kuahnya. It's my favorite food sebenarnya di China. Luyu itu kalian bisa makan 4-5 orang karena porsinya tuh kayak segini. Terus ikannya kayak segini. Terus habis itu kan toppingnya kalian bebas kan, toppingnya kayak bisa banyak gitu. Harganya ada di 136 kwai-ish. Jadi kalau misalnya bagi 4, bagi 5 itu affordable banget. Seorang tuh 50 ribuan kalau dirupiahin. Untuk boba is price range-nya biasanya yang small itu 13, yang big itu 17. Yap. Yang kedua, aku bakal ngomongin apa aja sih membership yang aku punya dan apa aja sih fungsinya. Yang pertama itu aku langganan Iki. This one, the green one. Yeah. DIY. No, sih dia tuh aplikasi apa? Jadi dia tuh kayak Netflix-nya China gitu lah. Jadi Iki ini 15 kwai per bulan, menurut aku kayak so worth it. It's my source of entertainment with VPN doesn't work well for me. Terus ada juga gym. Aku sebenarnya nggak tahu sih langganan gym itu berapa, tapi because I'm a lazy ass, if I want to go to the gym, I only need to pay 5 kwai per sekali datang. Jadi kayak I think it's a better solution for you guys who are lazy asses like me. Nggak usah langganan bayar sebulan 40 kwai kalau nggak salah. Next itu ada sepeda, my lovely Hello Bike. Kayak one of the best things I've discovered in China itu Hello Bike, karena bener kayak you come into a sepeda, terus habis itu you scan, and you can use it gitu. Kalau misalnya kalian nggak langganan pun itu 1 kwai per 1 jam, jadi kayak murah banget kan. I decided to pakai membership karena aku bener-bener pakai sepeda setiap hari. Dan menurut aku worth it banget gitu, 11 kwai kayak 22.000 di Indo. And you can use kayak bikes wherever you want to use it and whenever you want to use it, and it's everywhere. Membership aku yang selanjutnya adalah air galon, karena menurut aku air galon is an essential karena you need to stay hydrated, okay? My friends told me to use Nongfu. Nongfu tuh ada app-nya. Jadi you can order your water from here, itu tinggal taruh alamat sama nomor dorm, terus mereka will come to your dorm room gitu. Untuk pertama, deposit buat galonnya sendiri itu 40 yuan, tapi setiap kalian order itu 19 yuan buat 20 liter air. Kalau misalnya beli botol yang segini-segini itu 3 kwai, 2 kwai. Kalau buat di kamar kan sayang juga kan, plastik. Jadi it's better that you langganan galon. Nah, yang ketiga, aku bakal ngomongin tentang transport. Transportasi apa sih yang aku paling sering pakai? Jawabannya adalah jalan kaki dan sepeda, karena jalan kaki dan sepeda itu murah. Aku juga kadang pakai Titi. Titi itu apa sih? Titi itu kayak Gojek sama Grab-nya Indo. Selain itu, aku juga sering pakai Titie. Titie itu MRT. Jadi kayak kereta bawah tanah gitu. Titie kayaknya sih per station 1 kwai deh. Ada teman-teman aku juga yang bisa naik motor, mereka beli namanya Tiantongche. Tiantongche itu apa? Tiantongche itu auto bikes gitu loh, kayak electric bikes. Menurut aku dia mirip motor tapi tidak bersuara, which is very nyebelin guys awal-awalnya, tapi makin lama you tinggal di China udah ada feeling gitu, there's a Tiantong coming. Buat Tiantong sendiri itu harganya 2.000 sampai 3.000 kwai. Untuk ngecasnya itu 3, 4 sampai 5 kwai kata teman-teman aku. Nah, charging stations buat Tiantong ini mudah banget ditemuin, kayak ada di mana-mana gitu, di jalan tiba-tiba ada charging spot gitu. Kalian tinggal aja di situ. Aku juga suka pakai bis, tapi bis itu murah sih, kayak sekali naik tuh 1,5 kwaian. Next, entertainment, karena you also need refreshments. Dan entertainment apa sih yang biasanya aku lakuin di China? Yang pertama itu ada bowling. Bowling itu kayak my new profound hobby di China. Karena aku di Indo tuh nggak pernah main bowling. Pas di China kayak abis tes bowling yuk, abis ini bowling yuk, abis itu bowling yuk, kayak gitu. Jadi aku main bowling terus guys di sana.
Buat bowling itu, seingat aku orang tuh biasanya 50 kuai kalian udah kayak puas mainnya. Terus selain bowling ada nonton. Jadi kayak nonton di bioskop gitu. Lucunya itu bioskop tuh setiap jam tayangnya beda harganya. Dan setiap hari juga beda-beda harganya. It can range up from 30 kuai to 40 kuai. Next is KTV. Kalau KTV dari jam 12 sampai jam 6 itu bener-bener 6 hours. You get 6 hours itu cuman 60 kuai. Bayangin 6 jam 120.000. Itu sampai serak-serak sampai kurang air kali itu nyanyinya ya. Tapi that's the time when I usually go. Jadi soalnya kalau misalnya malam itu per jamnya bisa 2 kali lipat yang 6 jam free siangnya. Jadi kayak malam tuh kalau misalnya udah lewat jam 6, apalagi jam 10 sampai jam 12 itu per hournya bisa 120 kuai, 150 kuai kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada SIM card and wifi. SIM card itu aku beli di kampus. Aku beli tuh yang China Unicom. Aku beli pertama itu 150 kuai kartunya. Dan paket China Unicom itu 28 kuai per bulan. Karena aku beli dekat kampus, di sekitar kampus itu aku dapat free kuota unlimited gitu. Jadi untuk provinsi di luar Zhejiang itu dia digratisin 60 GB. Nah, kalau misalnya kampus aku itu nyediain internet per bulan 50 kuai, bisa 2 device. Nah, aku sama temen aku tuh sharing. Jadi, pokoknya sekali pakai itu kita masing-masing satu device gitu. Jadi patungan 25 kuai per bulan. Kalau kalian bingung kenapa aku bisa habis 2.500 dari penjelasan aku, itu karena aku baru 6 bulan pertama kali ya, aku masih kayak pengen beli-beli apa di Taobao. Terus habis itu pas bulan-bulan pertama aku kayak belanja kebutuhan kamar dorm aku gitu. Oh, and cafes. Jadi aku tuh anaknya emang gak bisa belajar di kamar. Jadi aku biasanya nyari cafe buat aku belajar. Kopinya itu, nah ini dia source of where my money goes guys. Jadi aku tuh hampir setiap hari ke cafe untuk belajar. Di Indo kan kopi berapa ya? 20.000, 30.000, 40.000 gitu kan. Di China juga sama, tapi mereka dalam kuai gitu, 20 kuai, 30 kuai, 40 kuai. I guess that's all for today's video. I hope it answers your question on how much it actually costs to go to college or study language in China. If you have any remaining questions, you can drop it on the comment box and I would reply you there or reply to you in my next video. Please wait for my next video. Thank you for watching today's Talk With Me vlog.